ada gen keturunan dari manusia, yaitu monyet. Dan berhasil guys, satu betina, satu jantan. Yang betina namanya Neti, yang laki namanya Dito. Saking seringnya berhasil dalam percobaan ini, maka mereka melakukan lagi percobaan lagi nih guys, mengkloning sebanyak mungkin, yaitu tikus, kambing, dan sapi. Karena faktor keberhasilan mereka dan mereka disupport penuh oleh sang penguasa dunia, maka pada tanggal 31 Mei 1997 mereka mendirikan perusahaan guys. Sampai akhirnya menjadi pro dan kontra. Terdaftar sebagai perusahaan di Bahama, yaitu di Amerika pada tahun 1997. Dan mereka akhirnya pada tanggal 27 Desember 2002 akhirnya berhasil membuat kloningan manusia pertama, yaitu Eve. Makanya disebutnya Clonite Eve, karena dari perusahaan Clonite ini berhasil membuat manusia pertama hasil kloningan. Dan pada tanggal 15 Juni 1998 nih, giliran Indonesia lagi seru-serunya tuh waktu itu ya kan, lagi heboh-hebohnya demo-demo ya kan. Di sana malah perusahaannya semakin besar dan lebih banyak investor yang mendanai, dan akhirnya perusahaan itu pindah ke Las Vegas guys. Gilanya lagi, mereka bekerja sama dengan salah satu universitas di Texas untuk mengkloning anjing yang namanya Missy. Dan sampai pada suatu ketika nih, karena mereka udah berhasil mengkloning manusia, jadi di circle mereka itu mereka menawarkan untuk pasangan lesbian dan homoseksual yang menginginkan anak bisa membayar mereka, dan mereka dapat menghasilkan keturunan untuk mereka. Ibaratnya nih, lo kalau ada duit bayar kita, gue bisa nih bikinin lo anak hasil kloningan sesuai yang lo mau. Sampai pada akhirnya Claude Vorilhon ya, dia adalah seorang pemimpin sekte, ilmuwan, dan juga orang pintar guys. Dia pada tahun 2000 tanggal 21 September di Montreal, dia mengumumkan ke orang-orang kaya, siapa yang berani bayar, kita berani untuk mengkloning gitu. Akhirnya ada satu orang kaya nih guys, ya, dia berani bayar 1.500.000 US dollar. Karena apa? Karena anak mereka pada usia 10 bulan tiba-tiba meninggal guys, dan mereka berniat menghidupkan kembali. Dan tentu saja para ilmuwan senang banget dong, udah dapat dana dari sang penguasa, ada orang kaya yang mendanai juga, dan mensupport penelitian mereka untuk menghidupkan anaknya mereka yang 10 bulan lalu udah meninggal. Akhirnya nih, ahli biokimia, ahli genetika, ahli fusi sel, ahli para dokter-dokter medis Prancis, dan pak ilmuwan-ilmuwan bergabung dalam circle-nya penguasa dunia melakukan itu, dan ternyata berhasil lagi guys, hidup. Dan semakin banyak orang-orang yang menyumbangkan sel telur, juga menawarkan rahim mereka untuk mengimplantasi embrio klon. Karena apa? Dibayarnya gede guys. Lu kalau dibayar miliaran gitu untuk suatu penelitian cuma buat dipinjem rahim lu atau indung telur lu, kalau BU pasti mau kan? Dan karena percobaan ini jadi banyak pro dan kontra, dan akhirnya heboh guys. Dan ada demo-demo ya, sama kayak di sini ya, ada demo-demo kalau pro kontra. Akhirnya apa? Perusahaan itu tutup sementara dan mereka melakukan percobaan underground. Jadi ibaratnya sekarang udah nggak dipublish lagi nih guys. Tetapi terbukti nyata mereka sudah menghasilkan puluhan ribu guys untuk masa depan. Oke, sekarang aku jelasin tentang aplikasi pembuat anak. Tadi kan udah yang cloning anak ya. Jadi di masa depan itu, gilanya lagi nih, sang penguasa akan membuat, sekarang sih udah dibuat ya, tapi belum dipublish, aplikasi untuk pembuat anak. Jadi di masa depan itu kan karena populasi dibatasi, jadi kan kebanyakan kan sesama jenis ya guys. Yang manusia asli yang berpasangan itu bisa dihitung pakai jari. Jadi mereka menggunakan aplikasi untuk membikin anak guys, ala-ala kayak GrabFood, GoFood kayak gitu. Cuma kita ngorder bayi nih guys. Jadi lo mau apa? Kulitnya coklat, hitam, kuning langsat, putih, matanya biru, coklat, rambutnya apa, curly, lurus, suku apa, kayak gitu-gitu, sampai tanggal lahirnya bisa di request. Next video, lanjut part 2 ya.